Kembalikan Pak. Karena saya sudah berani bersahadat, makanya tadi masuk Islam dibutuhkan keberanian. Karena saya sudah berani bersahadat, maka saya harus berani berkorban. Mengorbankan apa? Mengorbankan ego saya, mengorbankan harta saya. Dengan bersahadat mengatakan asyhadu alla ilaha illallah, saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah, berarti Allah nomor satu, bukan harta saya nomor satu. Maka saya bilang, saya kembalikan. Saya setiap Selasa dan Kamis didoakan orang tua saya supaya sakit, supaya marah. Nanti kalau sakit marah kan balik Kristen. Ya, alhamdulillah saya tambah bukan daging. Tahun 2003 habis janji Allah ditepati. Barang siapa menolong agama Allah, Allah akan menolongnya. Tahun 2007 ada seorang ahli yang minjemi saya uang 200 juta. Suruh beli mobil, suruh bikin rumah. Tahun 2007 saya beli rumah, saya beli mobil Suzuki Pajero, panasnya di Pondok. Suzuki dari Pajero, saya pakai ke Pekalongan 2 kali, 3 kali, ya, sampai ke Bawang sana, Suzuki saya, ya, saya sudah di sini tuh sampai Bawang, sampai ke mana? Ya, udah banyak kota yang saya. Saya kalau lihat rumah saya sekarang nangis Bapak Ibu, impossible saya punya rumah. Tapi janji Allah di depan. Tahun 2004, 2003 di Jakarta lulus. Tahun 2004 saya uji anak. Ketika itu anak kandung saya cuma 1 dari pernikahan saya pertama. Malam 27 Ramadan tahun 2004, ketika saya sedang itikaf, anak saya telepon saya, Mama di mana? Di masjid. Ngapain di masjid? Itikaf. Itikaf itu apa? Mendekatkan diri pada Allah. Anak saya tanya, kenapa Mama nekat Islam? Apa hebatnya Islam? Padahal Mama sudah habis. Saya bilang, nah, satu-satunya jalan menuju ke surga dengan Islam. Apa kata anak saya? Kalau nekat Islam, pilih anak apa pilih agama? Berat gak? Berat gak? Enggak. Kenapa enggak berat? Karena belajar Al-Quran, Bapak. Ini menjadi kekuatan saya. Ya, sholatku, ibadahku, hidupku, matiku untuk Allah. Maka kalau Bapak cermat tadi, moto hidup saya siap berjuang berbagi dalam Islam. Ya, anak saya tanya, nekat Islam apa balik Kristen? Nekat Islam. Kalau nekat Islam pilih anak apa pilih agama? Pilih agama. Apa kata anak saya? Kalau pilih agama, mulai detik ini, mulai malam ini, kamu bukan ibu dan kamu bukan anak. Saya sudah 20 tahun Bapak Ibu. Jangankan melihat wajah anak saya, dengar suaranya anak saya sudah 20 tahun saya tidak mendengar. Kemarin waktu bapak saya meninggal dan anak saya pulang, saya berangkat ketemu dengan anak saya. Tapi anak saya tetap tidak mau menemui saya. Sampai sebelum bapak saya meninggal, 20 tahun saya tidak diakui oleh mbak saya. Bahkan mbak saya dari pihak ibu saya sampai meninggal tidak mau mengakui saya sebagai cucu. Kenapa? Karena saya orang tua saya tidak mau mengakui saya sebagai anak. Sabtu kemarin saat saya kritis, tetangga-tetangga yang muslim
menekan keluarga saya agar saya dikabari bahwa Bapak sudah kritis karena tekanan tetangga-tetangga yang Muslim. Akhirnya adik saya laki-laki memberitahu saya bahwa Bapak kritis, dan saya pada waktu itu berdebat cukup alat dengan adik saya. Saya bilang saya mau pulang kalau mau menerima saya dengan apa adanya, dengan pakaian saya, dengan agama saya akan pulang. Tapi kalau tidak, ya sudah. Setelah berdebat, akhirnya adik saya mengizinkan saya pulang. Ya, alhamdulillah saya bisa membisikkan syahadat pada Bapak, dan ternyata mungkin saya ditunggu setelah beliau meninggal. Ya, adik saya tidak mau mengaku saya sebagai kakak. Di budaya saya tidak mau mengakui saya sebagai keponakan. Anak saya tidak mau mengakui saya sebagai ibu. Berat Bapak Ibu. Tapi kecintaan saya kepada Allah melebihi kecintaan saya terhadap keluarga saya. Saya jadi Islam, saya sudah kehilangan harta. Saya masuk Islam, saya sudah kehilangan keluarga. Tinggal satu nyawa. Dibutuhkan keberanian karena apa? Karena jadi seperti ini berkali-kali diancam mau dibunuh, mau dirobek-robek, bukan saya mau digantung. Tapi apakah saya tinggalkan Islam? Alhamdulillah saya belajar Al-Quran dan ada yang mengajarinya. Tapi tidak semua alam runtuh seperti saya. Saya ketika dakwah ke Ternate, di pulau-pulau kecil Ternate itu namanya alam, 30 tahun belum bisa sholat karena tidak ada yang ngajar. Tidak bisa ngaji karena nggak punya Al-Quran. Banyak saudara-saudara di pedalaman, mereka yang belum bisa mendapatkan Al-Quran. Padahal kristenisasi itu dari lingkaran terluar, dari pedalaman-pedalaman seperti itu masuk ke kota. Bapak Ibu nanti akan lihat bagaimana sulitnya tim Badan Wakaf Al-Quran dalam penyaluran Al-Quran. Sementara para misionaris datang dengan mudahnya. Mereka punya helikopter, mereka punya uang, mereka punya beras, mereka punya susu, mereka punya obat. Sementara kita, alhamdulillah, Kementerian Agama menggandeng Badan Wakaf Al-Quran untuk penyaluran Al-Quran. Tapi BWA tidak bisa tanpa partisipasi Bapak Ibu. Maka setelah tayangan nanti, biasanya pengajian itu ada hadiah, maka saya mohon pengajian malam hari ini memberi hadiah yang terindah pada saudara-saudara kita. Silakan ditayangkan. Bulan Al-Quran bagi saudara-saudara kita di pedalaman Papua ini membutuhkan 200.000 mushaf Al-Quran, 50.000 ikrar. Baru terpenuhi 19%. Seluruh Indonesia di pedalaman butuh 5-6 juta Al-Quran. Ya. Sementara ya, Kementerian Agama belum bisa memenuhi, maka menggandeng Badan Wakaf Al-Quran. BWA tidak bisa kerja sendiri tanpa bantuan penjenengan. Dan sebagai itu malam hari ini dengan kerendahan hati kami mohon Bapak Ibu bersedia membantu saudara-saudara kita di pedalaman dengan cara apa? Mewakafkan Al-Quran, memberi hadiah yang terindah buat mereka. Minimal malam hari ini Bapak Ibu berniat. Ya, saya yakin Bapak Ibu fokusnya pada Idul Adha.
membentengi saudara-saudara kita dari upaya pemberontakan. Ya. Paling tidak, Bapak Ibu berniat dulu. Niatnya bisa ditunaikan setelah Idul Adha, sebulan lagi, 2 bulan lagi, 3 bulan lagi, boleh dicicil 10 tahunan ya. Dan ini bisa dihadiahkan juga untuk keluarga yang sudah meninggal, orang tua, suami, istri, anak. Hadiah yang terindah buat mereka yang sudah meninggal, kiriman amal jariah. Monggo Bapak Ibu, malam hari ini saya mengajak Bapak Ibu untuk berwakaf Al-Quran. Ada yang berwakaf Al-Quran 100 Al-Quran senilai 15 juta. Bisa ditransfer, bisa diambil petugas, bisa dititipkan Ustadz Amil Hamzah, nanti diambil petugas, bisa dibayar sebulan lagi, bisa 2 bulan lagi, bisa 3 bulan lagi, bisa dicicil 10 tahunan dulu. Monggo Ustadz, 100 Al-Quran Ustadz. Monggo bapak-bapak yang mau 100 Al-Quran. Ada mahal, berat. Kalau berat 50 Al-Quran 7,5 juta. Apa? Boleh dicicil kok Pak. Boleh 3 bulan lagi, 2 bulan lagi. Ibu-ibu 15 Al-Quran 50 Al-Quran 7,5 juta. Ada ibu di belakang. Investasi akhirat loh. Banyak yang ketipu investasi bodong. Ya, itu investasi dunia. Invest batu bara ternyata bodong. Invest emas ternyata bodong. Tapi ini investasi akhirat, nggak mungkin bodong. Bapak Ibu memberikan 50 Al-Quran. Bapak Ibu 50 orang membaca Al-Qurannya Bapak Ibu. Sementara Bapak Ibu belum sempat baca Al-Quran, kabarnya naik. Tidak hanya itu, di sini ada kolom nama. Ya. Setiap mereka yang menerima Al-Quran wajib mendoakan panjenengan. Enggak kenal, tapi mendoakan panjenengan. Monggo, 50 Al-Quran. Masih berat juga 20 Al-Quran sudah. 20 Al-Quran senilai 3 juta. Monggo Ibu. Monggo. 20 Al-Quran senilai 3 juta. Monggo Ibu. Monggo. 20 Al-Quran. Investasi akhir. Monggo Ibu. 20 Al-Quran. Alhamdulillah. Jangan dulu, yang perorangan dulu, yang kelompok nanti, yang perorangan kelompok. Yang kelompok 100 Al-Quran, 20. Monggo, yang perorangan 20 dulu. Monggo. Ada bapak-bapak nih, kok ada lagi? Monggo bapak-bapak. Untuk menginspirasi yang lain, 20 Al-Quran. ini investasi pahala. Ya. Oh 10. Ya udah. Ibu yang 20 Al-Quran kelompoknya berapa orang Ibu? 20 Al-Quran atau 10 Al-Quran? Yang mau 10 Al-Quran, Ustaz tadi mau 10 Al-Quran, maju Ustaz. Monggo Ibu yang 10 Al-Quran silakan maju. 10 Al-Quran, 8 Al-Quran, 10, 9, 8, 7, 6, 5, monggo. Untuk
5 Al-Quran Ibu. Monggo Ibu. 5 Al-Quran. 5 Al-Quran 750. Kalau 10 1,5 juta. 5 Al-Quran Ibu 750. Monggo Ibu. Monggo yang 5 Al-Quran. 5 Al-Quran. Boleh monggo maju ke depan silakan. 5 Al-Quran. Iya. Silakan maju ke depan. Ada lagi Bu? 5 Al-Quran. Monggo Ibu. Ya maju sini. Monggo Ibu maju. Mari Bu, monggo. 5 Al-Quran silakan maju. Masih di sini Bu, sini. 5 Al-Quran. Yang lain? Monggo. Ini. Monggo Ibu sini. Siapa yang mau menemani Ibu? Siapa ini? Oh, siapa yang mau menemani Bu Hidayah? Ini dulu. Siapa yang mau menemani Bu Hidayah? Monggo Ibu. 5 Al-Quran. Alhamdulillah. Allah Akbar. Iya. Bojonku ya, Bu? Monggo lagi. Hah? Diterima ki, Pak. Monggo lagi Bu, yang di belakang 5 Al-Quran. 555 kan? Berempat sudah 20. Nah, monggo maju Bu. 750. Monggo Ibu, 5 Al-Quran. Silakan bapak-bapak yang ingin berwakaf 5 Al-Quran tidak harus ditunaikan malam ini, yang penting punya niat terlebih dahulu bisa maju ke depan. Yang penting berbuat komitmen. Insya Allah nanti setelah Bapak-bapak, 5 Al-Quran Pak. ditunaikan. Monggo Pak, kita nggak tahu kita loh ya. Nanti kalau tiba-tiba Allah panggil kita nanti menyesal. Saya belum berwakaf. Ya. Monggo Ibu. Monggo siapa lagi yang 5 Al-Quran? Bapak Ibu, dengan membacakan Al-Quran, saya doakan mudah-mudahan Allah meluaskan rezekinya, memudahkan usahanya, keluarganya jadi keluarga yang sakinah mawaddah, anak-anaknya jadi anak-anak saleh-salehah, alim ibadah, Al-Quran, keluarga yang sedang sakit juga segera disembuhkan, yang sedang Monggo yang lain, ibu-ibu, bapak-bapak, wakaf ini adalah sedekah yang paling cerdas. Karena insya Allah walaupun kita meninggal dunia, pahala yang mengalir secara terus-menerus jariah seperti air. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli aw ya'tiyakum al-maut. Jadi satu keinginan dari para jenazah itu, mereka ingin hidup barang sebentar saja. Untuk apa? Hanya untuk bersedekah. Tapi sudah tidak ada waktu lagi untuk bisa hidup. Makanya satu-satunya yang bisa meringankan dosa-dosa kita ini adalah salah satunya dengan bersedekah atau berwakaf. Idza antabnu adam in qata amaluhu illa min salasi. Shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin shalihin yad'u. Jadi para ulama sepakat bahwasanya sedekah yang paling cerdas adalah berwakaf. Monggo yang lain, ketika ibu-ibu berwakaf nanti sampaikan hajat-hajatnya dan semoga nanti kita akan doakan, Ustazah juga akan doakan semoga nanti hajat-hajat panjenengan Allah kabulkan. Mungkin ada di antara kita yang belum punya jodoh atau belum punya keturunan atau pengen rezekinya dilancarkan,
atau kemudian orang tua kita yang sakit ingin disembuhkan, mungkin dengan wasilah berwakaf, insya Allah akan dimudahkan hajat-hajat kita. Yang penting bisa berkomitmen dulu, panjenengan semua bisa ditunaikan dalam minggu ini atau kemudian 2 minggu ini, 1 bulan ini bisa transfer ataupun juga bisa tunai. Insya Allah nanti dari para petugas BWA yang akan disebut wakaf kepada panjenengan semua. Ini dari tugas kami akan berikan brosur pada panjenengan semua, sehingga nanti barangkali panjenengan ingin berwakaf yang menyusul nanti bisa disampaikan atau mungkin lewat bersama dengan saya. Monggo. Kalaupun kemudian panjenengan ingin transfer, nanti ada konfirmasi bahwa transfernya itu untuk wakaf apa. Karena kalau transfer saja tidak ada konfirmasi, maka uangnya gantung di Jakarta. Ini uangnya apa itu? Sehingga biar akadnya jelas, sehingga ada konfirmasi. Oh ini untuk wakaf bangunan, oh ini untuk wakaf air, oh ini untuk wakaf listrik, sehingga ada akadnya. Semoga panjenengan dihadirkan oleh Allah malam ini di sini, pasti Allah memiliki maksud, memiliki tujuan untuk panjenengan semua. Alhamdulillah ini ibu-ibu banyak yang berwakaf, semoga yang lainnya terinspirasi. Sampaikan hajat-hajatnya, semoga Allah kabulkan hajat-hajat panjenengan semua. Bapak-bapak masih ada lagi. Ustaz Amir saja yang ini. Oh, istrinya yang maju ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Ada kekurangan karena kebodohan saya, dan saya bersyukur pada Allah. Ada lebihnya dari Allah datangnya. Saya berdoa untuk jemaah semua, baik yang sudah berwakaf maupun belum. Mudah-mudahan Allah meluaskan rezekinya dan berkah, memudahkan usahanya, keluarganya jadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, anak cucu jadi anak cucu yang soleh-solehah, yang ahli ibadah menjadi penyejuk pandangan mata mereka di dunia sampai di akhirat. Mudah-mudahan keluarga kita yang sedang sakit diberikan kesembuhan, anak-anak yang belum dapat jodoh mudah-mudahan didekatkan jodohnya, yang belum dapat pekerjaan mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah, keluarga yang sudah meninggal mudah-mudahan dilapangkan kuburnya, dimasukkan surganya Allah, dan kita nanti juga meninggal dalam keadaan beribadah husnul khotimah dan dimasukkan di surganya Allah, kumpul bersama keluarga. Amin amin ya rabbal alamin. Waktu saya kembali. Baik, jazakallah khairan katsir kepada Ustaz Dr. Dewi Purnama Wakil PGI atas segala tausiah dan ajakan berwakafnya kepada panjenengan semua. Semoga apa yang sudah disampaikan oleh beliau menjadi sebuah inspirasi bagi kita untuk bisa nantinya menyusul saudara-saudara kita yang berwakaf, dan insya Allah berwakafnya kita ini menjadi sebuah wasilah kebaikan kita untuk meraih surga. Dan kami ucapkan banyak terima kasih kepada panjenengan semua yang sudah hadir di masjid tercinta ini. Semoga ini juga menjadi sebuah amal soleh bagi panjenengan semua. Mungkin itu saja dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf jika ada kesalahan kami, dan kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Tahmid Masjid Cokro Aminoto yang sudah memberikan kami tempat untuk menyampaikan dan mengajar berwakaf di malam hari. Insya Allah itu dari kami.
Wabillahi taufiq wal